berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Di dalam keadaan yang kita ketahui saat ini yaitu COVID, kita harus menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Semoga kita terhindar dari COVID-19 ini dan bisa sehat walafiat semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silakan isi absen di Google Classroom yang seperti biasanya yang pernah dilakukan oleh Ibu Nur Hasanah seperti pembelajaran biasanya. Sebelum kita memulai materi, pernahkah kalian melihat akar? Apakah semua akar itu sama? Dan bagaimana cara kalian membedakan akar serabut dan akar tunggal? Baiklah, kita akan memasuki materi pembelajaran yang berjudul struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun tujuan dari pembelajaran Ibu pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang pada umumnya berada di bawah permukaan bumi dan menuju air. Warnanya tidak hijau, keputihan atau kekuning-kuningan. Akar memiliki fungsi yang pertama untuk mendapatkan tubuh. Baiklah anak-anak, selanjutnya bisa kalian lihat contoh dari akar. Contoh dari akar terdiri dari dua. Akar terdiri dari dua itu akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal memiliki contoh seperti ini anak-anak. Memiliki akar yang dan yang kedua contoh dari akar serabut. Akar serabutnya memiliki contoh seperti ini. Adapun perakarannya dan prosesnya seperti ini, bisa kalian lihat di slide PPT ini anak-anak. Yang kedua, batang. Batang pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku. Fungsi dari batang yaitu untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di tumbuhan di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan dan mineral. Nah, ini bisa kalian lihat contoh dari batang. Ini batang berkayu, batang rumput, yang ini batang buah. Basah. Batang buah. Oke. Selanjutnya daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau dioksida CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Selanjutnya ini contoh dari daun. Yang di sini helai daun. Yang di sini yang berbentuk ini tulang daun, dan di sini ada pelepah daun, dan di sini ada tangkai daun. Nah, di sini bentuk-bentuk dari daun. Bentuk-bentuk dari daun ada daunnya berbentuk menjerit. Yang kedua bentuknya melengkung, yang ketiga bentuknya menonjol, yang keempat bentuknya sejajar. Selanjutnya bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Ini adalah contoh dari bunga. Bisa kita lihat di sini anak-anak. Yang di atas ini mahkota, yang di sini kelopak bunga, dan di bawah ini dasar bunga dan Tangkai. ini tangkai bunga, dan di sebelahnya lagi bakal biji. Dan contohnya supaya lebih jelas kalian bisa lihat sendiri pada gambar slide PPT yang sudah Ibu tunjukkan di sini. Kalian bisa lihat secara detail. Dan yang terakhir buah dan biji. Di dalam buah dan biji terdapat satu atau lebih bakal biji yang disebut dengan opul. Nah,
pagi hari ini. Kepada anak-anak yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di chat kolom komentar Google Classroom. Untuk pembelajaran berikutnya, kita membahas materi usaha dan pesawat sederhana bab 2 pada halaman 76 di buku cetak kalian. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.